Pagi hari, semburat sinar matahari menyinari, dengan disertai suara kicauan burung yang sangat merdu, membuat suasana sangat hangat sekali. Reni menyiapkan keperluan Andi, suaminya, dan sekalian masak buat sarapan. Saat itu, Andi sedang mandi biar nanti pas selesai mandi, Reni sudah selesai masaknya. Beberapa saat kemudian, Andi pun sudah selesai mandi dan sudah siap-siap dengan pakaiannya. Reni juga sudah selesai masaknya. Akhirnya pagi itu mereka pun sarapan bersama. Dan saat itu Reni sekalian minta izin kalau dirinya itu mau pergi. "Aku mau ke pasar, Mas." "Oh ya, tapi kamu hati-hati ya. Kalau ada apa-apa kabari aku." "Iya Mas, makasih ya." Memang setelah menikah, Reni dan Andi sebagai suami istri kalau mau pergi kemana-mana harus izin satu sama lain terlebih dahulu. Setelahnya mereka pun melanjutkan sarapan. Usai Andi telah sarapan, dia langsung pamitan untuk berangkat ke kantornya. "Hati-hati ya Mas, semangat kerjanya." Andi pun menganggukkan kepala dan tidak lupa mereka bersaliman, dan juga Andi mencium keningnya Reni terlebih dahulu sebelum berangkat. Andi pun berjalan ke garasi mobilnya dan dia langsung memanaskan mobil. Dengan mobil miliknya, Andi ini bekerja di sebuah perusahaan yang gajinya bisa dibilang gede, dan berkat kerjanya itu, dia bisa memiliki rumah sendiri di kota dan menafkahi istrinya dengan uang yang lebih. Usai kepergian Andi, Reni tadi yang sudah izin sama Andi, dia mau keluar bentar ke pasar. Karena 4 hari lagi, mereka akan segera pulang kampung, yakni ke rumahnya orang tua Reni, dan akan nginep di sana selama 2 mingguan. Reni pun akhirnya menuju ke pasar dan membeli beberapa pakaian buat ibu dan bapaknya, yaitu Bu Maisito dan Pak Barun, dan juga ponakan-ponakan kecilnya, yakni dari anak-anak kakak-kakaknya itu yang di kampung. Dia juga sekalian beli buah-buahan buat stok di rumah, karena dia selalu makanan sehat. Dan usai membeli semua yang diinginkan, Reni pun pulang kembali ke rumah dengan menggunakan GrabCar. Setibanya di rumah, Reni rehat sebentar dan memakan jajan yang tadi dibelinya. Dia bersyukur banget mempunyai suami yang bisa memenuhi keinginannya dan sayang tentunya. Dan alhamdulillahnya, Reni sebagai istri juga tidak neko-neko. Dia justru rajin menabung uang yang diberikan suaminya. Jadi kalau ada kelebihan di belanja bulanannya di jatah suaminya itu, Reni selalu tabung. Setelahnya Reni kemudian lanjut beberes rumah yang lumayan luas. Dan tak lupa dia menyirami bunga-bunga di taman mini belakang rumahnya yang dibuat model outdoor, biasanya digunakan buat nyantai. Sementara Andi di kantor, dia sedang sibuk-sibuknya mengejar deadline demi bisa mengambil cuti. Tiba-tiba dia dihampiri oleh salah satu karyawannya yang membawa kotak bingkisan, dan setelah diberikan kepada Andi, dia tahu kalau kawannya habis cuti liburan. "Di, nih buat kamu." "Makasih ya." "Gimana liburannya kemarin?" tanya Andi. "Ya lumayan lah, bisa buat refresh otak." Kawannya juga menanyakan apakah Andi jadi ambil cuti beberapa hari lagi, dan Andi pun menjawab iya. Kawannya itu kemudian nitip oleh-oleh dari kampung dan Andi pun mengiyakan. Setelahnya Andi pun melanjutkan kembali pekerjaannya itu yang tadi sempat tertunda karena ngobrol dengan kawannya. Saat jam istirahat kerja, Andi menghubungi Reni, bilang mau lembur dan pulang telat. Siang itu Reni yang sedang makan siang sendirian dikejutkan dengan suara dering HP-nya. "Dert. Assalamualaikum Dek." "Waalaikumsalam Mas, gimana, ada apa?" "Hari ini aku lembur lagi ya Dek, pulangnya malam." "Iya Mas, jangan lupa makan ya, nanti kamu sakit." Akhirnya sambungan telepon mereka pun terputus, dan Andi lanjut kerja, sementara Reni lanjut untuk makan siangnya. Singkat cerita, tibalah di hari terakhir Andi berangkat kerja sebelum cuti. Saat itu, Reni di rumah mengabari orang tuanya di kampung kalau besok mereka akan pulang, dan orang tuanya pun mengiyakan dan akan masak enak katanya. Sambungan telepon pun terhubung, namun belum diangkat oleh Bu Maisito, ibunya Reni. Saat itu, Bu Maisito yang ada di kampung ternyata sedang buang air kecil, dan dia yang mendengar ada suara dering telepon bergegas menyelesaikannya dengan buru-buru karena akan mengangkat telepon. "Assalamualaikum Ren." "Waalaikumsalam Bu, lagi apa kok lama banget ngangkatnya?" "Dari kamar mandi tadi Ren, makanya ibu buru-buru keluar angkat telepon." "Duh maaf ya Bu, aku jadi ganggu." "Gak apa-apa Ren, gimana kamu? Jadi kan pulang kampungnya?" harap Bu Maisito.
Iya bu, jadi besok. Alhamdulillah kalau jadi Ren, nanti ibu akan masak yang enak-enak buat kalian. Ih, aku jadi gak sabar bu mau makan masakan ibu. Ya sudah, nanti kamu kabari saja kalau sudah mau kesini ya. Iya bu. Usai panggilan selesai, Reni saat itu santai duduk di ruang TV sembari menunggu kepulangan suaminya. Dan selang beberapa saat kemudian Andi pun pulang. Dan ternyata dia juga nyangking soto kesukaan Reni. Sedap. Makasih ya mas, tahu aja kamu mas kesukaanku. Sama-sama dek, mas mandi dulu ya. Andi langsung bergegas mandi. Setelah itu, mereka langsung makan soto bersama sambil nonton TV. Reni juga cerita sama Andi kalau dia sudah ngabarin rumah. Dan akhirnya karena besok mau melakukan perjalanan jauh, mereka pun mutusin untuk tidur lebih awal. Dan untungnya tadi sebelum Andi pulang, Reni sudah menata barang-barang yang akan dibawanya pulang kampung. Jadi besok paginya dia tak perlu gugup atau terburu-buru. Pagi pun tiba, usai mandi dan sarapan. Mereka pun segera bergegas untuk berangkat dengan mobilnya menuju ke kampung. Perjalanannya yang mereka tempuh memakan waktu yang lumayan lama. Sampai-sampai Reni ini tertidur di perjalanan. Tak lupa mereka terkadang mampir di rest area untuk sekedar meluruskan kaki dan makan. Singkatnya, siang harinya mereka baru sampai di kampung. Dan setelahnya Andi memarkirkan mobil di halaman rumah Bu Maisito dan Pak Barun. Andi dan Reni langsung disambut Bu Maisito dan Pak Barun usai turun dari mobil, dan mereka berdua pun menyalaminya. Saat itu Andi langsung mengangkat semua barang yang ada di bagasi mobilnya, dibantu oleh Pak Barun. Sedangkan Bu Maisito dan Reni sudah masuk lebih dulu di ruang makan. Setelah menaruh barang-barang di kamar Reni dulu, mereka kemudian lanjut makan bersama. Ayo makan bersama. Ini tadi Bu sudah masak makan makanan banyak sekali. Wah enak nih Bu, ucap Reni. Ya udah, ayo makan Andi. Duh, jadi ngerepotin ini Bu kita. Oh ya enggak lah Andi, kalian itu kan anak ibu. Mereka saat sedang makan bersama sambil ngobrol-ngobrol, Bu Maisito dan Pak Barun menanyakan bagaimana kabarnya di kota, dan mereka menjawab baik-baik saja. Alhamdulillah Pak, Bu, kita baik-baik saja. Syukurlah kalau begitu, Ibu senang dengarnya, timbal Bu Maisito. Siang itu setelah mereka selesai makan, langsung tidur siang istirahat, karena nanti sore mereka akan bersilaturahmi ke para tetangga desa. Apalagi Reni yang sudah lama tidak pernah bertemu dengan para tetangganya dulu. Sore hari pun tiba. Setelah bangun tidur, Reni pun mandi gantian dengan Andi, dan setelahnya mereka keliling ke rumah tetangga. Singkatnya malam harinya pada maghrib usai berjamaah di musola, Andi dan Reni lanjut berkunjung ke rumah saudara-saudaranya, sekalian memberikan oleh-oleh untuk ponakannya. Usai kesana kemari, kini tinggallah Andi dan Reni berkunjung ke salah satu rumah bibinya, yang kini telah menjanda, ditinggal meninggal suami dan anak-anaknya. Dia tinggal di rumahnya sendiri. Usai mengetuk pintu, bibi pun muncul dan menyuruh keduanya untuk masuk. Reni juga memberikan oleh-oleh makanan yang dibelinya di kota. Mereka pun masuk ke dalam rumah bibinya dan saling ngobrol-ngobrol karena sudah lama sekali mereka tidak bertemu. Malam mulai larut. Mereka berdua pun segera pamitan karena sudah ngantuk juga. Sesampainya di rumah, Andi dan Reni langsung merebahkan tubuhnya di atas kasur untuk tidur. Esok paginya, Reni dan Andi jalan-jalan keliling desa naik motor berdua. Dan saat itu mereka bertemu dengan salah satu teman lamanya Reni, yaitu Desi. Reni pun menyapa Desi kala itu, hingga akhirnya Reni dan Andi diajak Desi untuk mampir ke rumahnya. Mereka pun mau, karena sudah lama sekali Reni tidak bertemu dengan Desi. Kala itu mereka ngobrol-ngobrol di depan rumah sambil menikmati suasana pagi yang cerah, sambil menikmati cemilan dan minuman tentunya. Desi seusia dengan Reni, namun dia belum juga menikah entah kenapa. Memang Desi ini orangnya genit sama cowok, jadi ya gitu. Desi ini seakan-akan menatap Andi terlalu berlebihan dan bahkan memujinya kalau dia itu tampan. Reni pun hanya tersenyum kecut melihatnya. Pasalnya, dia memang tahu Desi ini genit kalau ketemu laki yang menurutnya cakep. Hanya saja Reni tak menduga, gak mungkin juga kan Desi bakalan kesemsem sama Andi, pikirnya kala itu.
Karena tak ingin berlama-lama di situ, Andi dan Reni pun kemudian buru-buru pamit pulang. Sementara di tempat Desi, dia sudah benar-benar kesengsem sama Andi. Pasalnya Andi ini ganteng, kaya, tinggi, dan royal, nggak medit. Dia tiba-tiba ingin merebut Andi dari temannya. Entah kenapa di dalam dirinya langsung jatuh cinta, dan saat itu Desi yakin sekali, tidak seperti saat dia dengan laki-laki lain. Malah justru laki-laki yang sudah menikah, dia sukai saat ini. Sungguh kriteria yang banyak dicari wanita-wanita yang mau pengen hidup enak cepet. Hari itu juga, Desi pergi ke desa sebelah. Dia menemui mbah-mbah di sana, yang adalah, kata orang di situ, seorang pinter, ya sebut saja dukun, yang bernama sebut saja Mbah Raden. Setibanya di rumah Mbah Dukun, dia langsung mengetuk pintu dan muncullah seorang kakek tua. Tok tok, permisi Mbah. Krenyat, suara pintu dibuka. Kamu cari siapa? Ada keperluan apa datang kemari? Ujar Mbah Raden. Saya mau minta tolong sama Mbah. Ya sudah, mari masuk dulu ke dalam. Akhirnya saat itu Desi pun masuk ke dalam rumahnya Mbah Raden. Mbah, saya ingin memiliki dia yang sangat saya cintai Mbah. Tapi dia sudah beristri Mbah. Pokoknya saya mau dia menjadi milik saya Mbah, ungkap Desi. Manusia memang serakah dan egois, ucap Mbah Raden. Sudah Mbah, lakukan saja yang saya mau. Nanti akan saya beri berapapun yang Mbah mau. Itu gampang. Di daerah ini terkenal dengan pelet yang paling ampuh dan membuat seorang jatuh cinta bertekuk lutut sama kamu dan akan tergila-gila. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya Mbah? Kamu harus bayar dulu maharnya. Berapa Mbah maharnya? Kamu cukup bayar 5 juta saja. Segera Desi mengambilkan uang yang ada di dalam tasnya dan diberikan langsung kepada Mbah Raden. Ini Mbah uangnya. Syarat selanjutnya, kamu harus melakukan ritual puasa mutih 3 hari, dimulai pada hari Selasa Kliwon. Nanti setelahnya kita akan melakukan ritual-ritual, kata Mbah Raden. Baik Mbah, nanti akan saya lakukan. Kalau begitu pulanglah dan lakukan ritualnya di rumah. Jangan lupa, nanti kesini lagi siapkan foto target dan namanya lengkap. Desi pun menganggukkan kepalanya menjawab ucapan yang dilontarkan oleh Mbah Raden. Keesokan harinya, tepat pada hari Selasa Kliwon, Desi langsung melakukan puasa mutih, sahur, dan bukanya makan nasi putih dan air putih saja. Dia mencari tahu fotonya Andi di sosial medianya Reni, yang mana Desi dan Reni saling berteman. Akhirnya, Desi pun mendapatkan fotonya Andi di sosmednya Reni, dan dia akan langsung cetak fotonya itu. Singkat cerita, Desi sudah melakukan puasa mutih selama 3 hari, dan hari Kamisnya itu puasa terakhir. Desi langsung pergi ke rumah Mbah Raden, membawa syarat-syaratnya. Beberapa jam kemudian akhirnya Desi sampai juga di rumahnya Mbah Raden. Namun kali ini rumahnya Mbah Raden ramai pasiennya, jadi Desi harus ngantri menunggu giliran dari pasien yang lain. Rumahnya Mbah Raden sangat mewah, ya sama seperti orang kaya yang lain. Lawang tiap jam ada pasien. Kalikan saja dengan berapa juta tiap hari praktek. Bahkan di rumahnya ada mobil yang terparkir di garasi yang mewah. Setelah beberapa lama menunggu, akhirnya giliran Desi masuk menemui Mbah Raden. Gimana kamu? Sudah siap? Nanti malam akan melakukan ritual selanjutnya. Syaratnya sudah dibawa kan? Sudah Mbah, saya sudah siap. Bagus kalau begitu. Nanti kita akan lakukan ritual. Kamu tunggu di ruang praktek saya yang di belakang. Malam hari pun tiba. Sebelum melakukan ritual, Desi dimandikan terlebih dahulu dengan air kembang 7 rupa. Setelah selesai mandi kembang 7 rupa, lalu Desi masuk ke dalam ruangan ritual. Di dalam ruangan ritual itu, Mbah Raden sudah menyiapkan beberapa bahan seperti dupa dan lain-lain. Lalu foto target, kertas putih, ditataan gelas, serta sudah ada sesajen di sana seperti kembang 7 rupa dan lain-lain. Pukul 9 malam, Mbah Raden melakukan ritual permulaan terlebih dahulu. Dia mulai membakar dupa dan duduk bersila sembari memejamkan kedua matanya, membacakan mantra, sementara Desi
hanya melihat duduk di hadapannya Mbah Raden. Ritual permulaan itu Mbah Raden membacakan mantra sebanyak 9 kali. Singkat cerita, di malam Jumat Kliwon tersebut, tepat pukul 12 malam, Mbah Raden akan melakukan ritual utamanya. Sebelum melakukan ritual, Mbah Raden menuliskan nama di belakang foto target beserta dengan tanggal lahirnya. Dupa pun mulai dibakar. Asap mulai mengepul di dalam ruangan itu. Lalu dupa itu diputar-putarkan tepat di depan dada, berlawanan dengan jarum jam sebanyak 7 kali. Dupa itu kemudian ditancapkan pada tanah yang sudah disiapkan di tempat gerabah yang ada di depannya. Satu persatu media atau bahan yang sudah disiapkan itu diasapkan di atas dupa, diputar-putar depan dada sebanyak beberapa kali, berlawanan dengan arah jarum jam. Mbah Raden kemudian mematahkan kunyit menjadi 2 bagian, dan potongan kunyit itu yang satu lalu diremas-remas sedikit-sedikit dengan kuku ibu jari tangan kanan sampai berair. Kemudian Mbah Raden menaruh 3 butir beras di atas kunyit itu, dibacakan mantra 1 kali. Lalu 3 butir beras tadi diambil dan dibungkus dengan kertas putih. Foto target dimasukkan ke dalam gelas, ditambah 3 butir beras yang dibungkus kertas putih polos tadi, lalu ditutup tatakan gelas atau cawe. Kemudian gelas itu dibalik, ditengkurapkan. Tatakan gelas atau cawe menjadi di bawah, serta foto target kepalanya ke arah bawah. Kemudian gelas dibuka sedikit, di dalamnya gelas diasapi dupa sampai penuh asapnya masuk ke dalam gelas, kemudian ditutup seperti semula. Barulah Mbah Raden membacakan mantranya beberapa kali. Saat membaca, jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan menempel pada pantat gelas. Lalu, entah apa yang dibicarakan Mbah Raden dengan sosok yang ada di sampingnya, karena tiba-tiba di dalam ruangan ritual itu gelap saat angin datang. Desi pun gemetaran, ketakutan saat melihat ada kedua mata merah menyala berada di sampingnya Mbah Raden. Desi hanya tertunduk setelahnya, dan tubuhnya terasa kaku karena takut melihat sosok itu. Beberapa saat kemudian ritual pun sudah selesai. Kemudian bahan media pelet itu diberikan kepada Desi. Ini bawa pulang dan disimpan di dalam lemarimu. Nanti setelah ini kamu harus melakukan ritual sendiri di rumah selama 7 hari, dan dilakukan tengah malam sembari membacakan mantranya sebanyak beberapa kali. Setelah itu letakkan lagi gelas dan tataan itu di dalam lemari. Jelas Mbah Raden. Bagaimana cara ritualnya, Mbah? Ritualnya putar-putarkan jari telunjuk kamu pada pantat gelas itu dan diasapi dengan dupa ini. Baik, Mbah. Nanti akan saya lakukan ritual itu selama 7 hari berturut-turut. Mbah Raden juga memberikan mantra kepada Desi untuk nanti dia bacakan saat sedang melakukan ritual. Malam itu juga Desi langsung pulang sendiri dengan membawa media yang diberikan oleh Mbah Raden. Beberapa saat kemudian akhirnya Desi pun sampai juga di rumah. Sesampainya di rumah, dia langsung menyimpan media yang diberikan oleh Mbah Raden ke dalam lemari. Singkat cerita, seminggu kemudian setelah selesai melakukan ritual 7 hari berturut-turut tanpa putus, Desi sering mampir main ke rumah orang tuanya Reni. Dengan alasan dia ingin bertemu dengan temannya Reni, ngobrol-ngobrol. Padahal sebenarnya dia ngincer suaminya Reni, si Andi ini. Dan setelahnya Desi pun pulang setelah sudah melihat Andi. Reni sebenarnya merasa aneh dengan tingkah temannya itu. Sementara di sisi lain, benar saja, saat Andi sedang tidur malam itu, dia bermimpi ketemu dengan Desi. Dalam mimpinya itu, Desi ini menebarkan pesona. Bahkan Andi sampai mimpi basah sama Desi kala itu, membuat Andi kesengsem, tidak akan melupakan mimpi itu. Namun saat mereka sedang melakukan hubungan di dalam mimpinya, tiba-tiba saja wajah Desi mendadak menjadi sosok wanita yang sangat menyeramkan, yaitu sosok kuntilanak. Wajahnya hancur penuh dengan darah, bahkan rambutnya acak-acakan. "Ah!" teriak Andi bangun dari mimpinya. Bersamaan dengan teriakannya itu, dia pun terbangun dari tidurnya dengan nafas yang memburu. Reni yang ada di sampingnya mendengar teriakan Andi pun ikut terbangun saat itu. "Kamu kenapa, Mas?" "Nggak apa-apa," jawab Andi cuek. Setelahnya Reni pun lanjut tidur lagi karena masih ngantuk. Sementara Andi bangkit mau ke dapur mengambil air putih karena haus.
Di dapur Andi meminum sampai 2 gelas karena dia merasa haus sekali dan perasaannya tidak tenang. Sesaat kemudian dia dikejutkan dengan suara ketukan pintu di depan rumahnya beberapa kali. Tok tok tok. Kok ada suara yang ngetuk pintu jam segini sih? Gumamnya. Karena saat itu waktu masih menunjukkan pukul 2 dini hari. Namun karena dia penasaran, akhirnya dia pun beranjak pergi ke depan membukakan pintunya. Dan semua penghuni di rumah mertuanya itu sudah pada tidur. Hanya Andi saja yang terbangun. Tapi saat dia sedang berjalan menuju ke depan, tiba-tiba saja Andi dikejutkan dengan suara langkah kaki yang ada di belakang tubuhnya. Sesaat dia langsung menoleh ke belakang, namun tidak ada apa-apa di sana. Dia pun langsung merinding, tapi Andi tetap melanjutkan ke depan. Kriat, suara pintu dibuka. Ketika pintunya dibuka, ternyata di depan tidak ada apa-apa di sana. Dan seketika membuat Andi merinding. Karena takut, dia pun kembali ke kamar dengan langkah yang terbirit-birit karena hawa di depan sangat beda. Di sisi lain, sore harinya, usai jalan-jalan ke sana kemari, Andi dan Reni pun kembali pulang. Dan entah kenapa tiba-tiba Andi ini merasa pusing dan dia pun memutuskan untuk tidur. Setelah bangun tidur, Andi langsung mandi karena dia merasa gerah sekali hari itu. Dia pun beranjak untuk mandi dengan air hangat. Saat dia sedang mandi, tiba-tiba saja Andi dikejutkan dengan suara wanita yang menyinden dan sesekali memanggilnya, dan suaranya itu seperti Desi yang selalu ada di ingatannya. Angin kencang masuk melalui ventilasi kamar mandi dan membuat Andi merinding. Saat dia sedang berkaca di dalam kamar mandi, betapa terkejutnya dia tiba-tiba saja melihat ada sosok Kunti di depan kaca dengan wajah hancur, kedua matanya melotot. "Kenapa mas kok teriak?" tanya Reni yang tiba-tiba membuka pintu kamar mandinya karena ternyata tidak dikunci oleh Andi. Nafas Andi terasa tidak beraturan, jantungnya pun berdegup sangat kencang sekali. "Enggak apa-apa," jawabnya gugup yang kemudian beranjak ke kamar. Dan tiba di malam harinya, Andi ini tiba-tiba kepikiran Desi terus. Bahkan tadi sempat mimpi dengannya. Malam itu Andi yang sedang tidur tiba-tiba saja dia bermimpi didatangi oleh Desi. Saat itu Andi melihat Desi begitu sangat cantik dan datang menghampiri ke dalam kamarnya. Tubuhnya sangat menggoda sekali dengan tubuh yang seksi. Saat itu perlahan-lahan Desi berjalan mendekat ke arahnya Andi. Dia pun semakin deg-degan. Beberapa saat kemudian mereka pun melakukan HS. Anehnya di dalam kamar itu Andi tidak bersama dengan Reni. Hingga akhirnya mereka terhanyut dalam suasana dan mereka sangat menikmati permainan itu. Namun sesaat kemudian Andi dikejutkan dengan sosok Desi yang tiba-tiba berubah menjadi sosok Kunti yang sangat menyeramkan sekali. Hingga akhirnya Andi pun terlonjak bangun saat itu karena ketakutan. 2 kali mimpi yang sama. Nafasnya memburu saat dia bangun. Dia mencoba mengedarkan pandangannya ke sekeliling kamar untuk memastikan tadi mimpi atau tidak. Kok terasa nyata? Ternyata hanya mimpi, sebab di sampingnya masih terlihat Reni yang sedang tidur pulas. Andi juga melihat ke arah jam dinding dan ternyata masih tengah malam. Akhirnya dia pun mencoba untuk lanjut tidur lagi. Dan semenjak itu, selama menginap di situ, Andi sering curi-curi waktu bertemu sama Desi dan bahkan sudah sampai tukar nomor WhatsApp. Sikapnya menjadi cuek pada Reni dan selalu menyalahkan Reni atas hal-hal sepele yang terjadi. Andi pun pergi bareng Desi dan parahnya mereka tidak langsung pulang. Andi mengajak keliling-keliling jalan-jalan dengan mobilnya, bahkan sampai diajak ke mall untuk belanja dan tak lupa check-in. Andi ini mendadak manja banget sama Desi, jadi bucin, dan tiba-tiba dia ngungkapin rasa sukanya itu dan hari itu Desi resmi jadi pacar gelapnya Andi. Setelah mengantarkan Desi pulang ke rumah, Andi pun segera pulang ke rumah malam itu. Beberapa saat kemudian Andi pun sampai di rumah mertuanya. Saat itu Reni sudah tidur pules. Andi pun ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Setelah selesai membersihkan tubuhnya, dia pun keluar. Akan tetapi saat membuka pintu kamar mandinya, betapa terkejutnya dia. Tepat di hadapannya ada sosok yang ada di dalam mimpinya itu, Tante Kunti. Saat kemudian tubuh Andi terbujur kaku setelah melihat sosok perempuan itu. Dan sosok itu pun menghilang dengan sendirinya. Dan barulah Andi
berjalan kembali menuju ke kamar untuk tidur dengan perasaan yang sangat takut sekali. Hingga puncaknya suatu malam, 1 hari sebelum kepulangannya mereka ke kota. Mungkin karena efek pelet dari Desi, yang entah kenapa tiba-tiba Andi ini mendadak kerasukan dan teriak-teriak gak jelas. Bu Maisito dan Pak Barun pun akhirnya memutuskan untuk memanggil seorang ustadz yang bernama, sebut saja Pak Farul. Beberapa saat kemudian Pak Farul pun datang dan setelahnya dicek dengan mata batinnya oleh Pak Farul. Dengan fokus Pak Farul melihat raganya Andi dan setelah dicek dengan mata batinnya ternyata Andi ini memang kena guna-guna pelet dari seseorang. Astagfirullahaladzim. Kenapa Ustadz, suami saya ini kenapa? Tanya Reni penasaran. Setelah saya lihat Mas Andi ini ternyata sudah diguna-guna. Maksudnya Ustadz? Mas Andi telah dipelet oleh seseorang. Akhirnya Reni meminta tolong kepada Pak Farul untuk disembuhkan. Pak, saya minta tolong sembuhkan suami saya ya Pak, supaya dia tidak seperti ini lagi. Baik Mbak, kalau gitu saya minta tolong ambilkan air putih segelas. Iya Pak. Segera saat itu Reni beranjak ke dapur untuk mengambilkan segelas air putih. Dan beberapa saat kemudian dia kembali membawakan segelas air putih itu pada Pak Farul. Pak Farul pun langsung membacakan doa pada air itu. Andi ini namun mendadak marah dan memarahi Pak Farul yang sedang membaca doa, namun berhasil dipegangi oleh Pak Barun meskipun masih meronta-ronta. Orang ini sudah menjadi milikku. Kau siapa? Dia sudah beristri. Kenapa kau mengganggunya? Aku suka sama orang ini. Aku disuruh oleh tuanku untuk mencintai orang ini. Siapa yang menyuruhmu? Bukan urusanmu. Saat itu Ustadz Farul semakin kencang doanya, membuat Andi semakin meronta-ronta tidak karuan. Saat dibacakan doa, pergi kalian semua, atau aku acak-acak semua isi rumah ini, ancamnya. Pak Barun dan Reni semakin kuat memegangi tubuh Andi yang meronta-ronta ingin lepas, seakan ingin mengacak-acak rumahnya. Akhirnya Pak Farul dengan segera mengusap dari dada ke atas kepala Andi dan kemudian menotok punggungnya. Saat itu tubuh Andi mendadak menjadi kejang-kejang, tidak karuan, dengan kedua matanya yang melotot tajam, bahkan lidah yang menjulur ke depan. Mendadak Andi ini langsung muntah-muntah dan mengeluarkan darah bercampur kopi bubuk. Saat itu Andi pun mendadak jadi lemas dan linglung. Dia tidak sadar apa yang terjadi pada dirinya. Setelahnya Andi pun diberikan air doa tadi dan diminumnya. Diminum dulu Mas Andi air putihnya. Andi pun menenggak segelas air putih itu secara perlahan-lahan sampai habis. Alhamdulillah, akhirnya sosok yang ada di dalam tubuh Mas Andi sudah berhasil dikeluarkan. Saya kenapa Pak? Mas Andi ini sudah terkena pelet dari seseorang Mas. Astagfirullahaladzim. Siapa yang sudah melakukan itu Pak Ustadz kira-kira? Yang jelas orangnya itu masih temannya istri Mas. Terima kasih ya Pak sudah membantu saya. Iya Pak Ustadz, terima kasih banyak sudah menyembuhkan suami saya, Ibu Reni. Saat itu Andi pun langsung meminta maaf kepada Reni, dan Reni pun memaafkannya karena memang bukan salahnya Andi. Nanti kalian pasti akan tahu sendiri orangnya yang sudah melakukan itu, karena nanti dia akan sakit-sakitan setelah ini. Setelahnya Pak Farul pun berpamitan pulang dengan Reni dan Andi serta kedua orang tuanya. Pesan saya nanti kalian semua harus rajin membaca tadarus Al-Quran dan berbanyak ibadah supaya terhindar dari hal yang demikian lagi. Baik Pak Ustadz. Alhamdulillah semenjak saat itu Andi kembali pulih seperti semula. Reni pun menjadi tenang. Setelah kejadian itu, Reni dan Andi pun memutuskan pulang kembali ke kota. Singkatnya, beberapa hari setelahnya Andi dan Reni mendapatkan kabar dari kampung kalau Desi temannya Reni ini sakit-sakitan. Kata orang yang ada di kampung, waktu itu sebelum Reni sakit-sakit dan selalu mengigau nama Andi dan bisa dikatakan ODGJ. Pada saat itu, di malam hari,
Desi sedang duduk sendirian di dalam kamarnya. Dan dia kepikiran Andi terus sampai tidak doyan makan sama sekali. Dia benar-benar merasa kangen sekali dengan Andi. Saat dia sedang melamun, tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan angin kencang yang masuk ke dalam kamar melalui jendela yang saat itu terbuka. Brak! Saat itu tiba-tiba dia mendengar ada suara wanita yang sedang menyinden. Karena penasaran, Desi pun menghampiri sumber suara itu yang ada di balik jendela. Dan saat itu dia melihat ada sosok wanita yang sedang berdiri membelakanginya. Sesaat kemudian, sosok wanita itu pun menoleh ke arahnya. Dan betapa terkejutnya Desi melihat sosok wanita itu yang ternyata sangat menyeramkan sekali. Dan saat dia terbangun, dia langsung manggil-manggil nama Andi sambil ketawa-tawa sendiri. Padahal saat itu Desi masih mengalami sakit-sakitan tubuhnya. Tubuhnya muncul bintik-bintik yang muncul pada sekujur tubuhnya. Katanya usai diinterogasi semua keluarga dan Bu Maisito serta Pak Barun juga datang ke rumah Desi, yang mana itu adalah tetangganya. Desi pun mengakui perbuatannya dan dia dimaki habis-habisan sama Bu Maisito dan Pak Barun. Namun Desi berkata dirinya mau bertobat dan tidak akan mengulanginya lagi. Bahkan dia bersumpah kalau misal mengulanginya lagi, nyawanya lah yang akan menjadi taruhannya. Akhirnya Desi pun dibantu oleh orang pintar untuk disembuhkan. Namun proses penyembuhan itu sangat lama. Yang ada malah sekarang Desi mengalami sakit gangguan jiwa. Selesai. Jangan pernah mempunyai pikiran untuk merebut laki-laki lain ya, hanya demi kepentingan pribadi dan membuat orang lain mendapat penderitaannya. Apalagi sampai menyakiti orang yang masih termasuk saudaranya sendiri dengan cara berkhianat dan dengan cara yang sangat menyesatkan. Demikianlah sebuah kisah yang diadaptasi dari kejadian-kejadian yang ada di masyarakat sekitar kita yang tidak kita ketahui. Padahal hal-hal seperti itu menjadi rahasia umum. Astaghfirullahaladzim. Semoga kita dijauhkan dari peristiwa yang seperti itu ya. Saya pamit, mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum. Tetap di Tony FS.